Selamat malam anak-anak kelas 10. Selamat datang di video pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Ya, ini bab pertama kita tentang bilangan berpangkat. Saya akan menjelaskan bentuk umum atau dasar dari bilangan berpangkat sampai ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat itu juga bisa disebut dengan eksponen. Nah, ini yang bisa juga yang bilang kalau bilangan berpangkat itu namanya eksponen, ya, atau pangkat eksponen juga bisa, itu bisa dikatakan. Oke, saya akan masuk ke yang pertama, yaitu tentang bentuk umum. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat itu, ya, jadi ada A pangkat N. Nah, ini. Nah, jadi kalau ada A pangkat N itu artinya apa? A pangkat N itu artinya A-nya itu, ya, dikalikan sebanyak N kali. Nih, N kali. Ya, jadi A-nya ini, nah ini A-nya ini dikalikan sebanyak N. Banyak N ini. Itu dasar dari suatu bilangan berpangkat. Ya, atau bisa dikatakan A-nya ini nanti jumlahnya itu sebanyak N-nya. Nah, jadi A-nya ini itu jumlahnya sebanyak N. Banyak ini. Ya, sebanyak N. Oke, saya ulangi lagi. Jadi A pangkat N itu nanti artinya A itu dikalikan sebanyak N-nya. Contoh saya punya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 artinya apa? Berarti nanti 2-nya itu akan dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, jadi 2 ini itu ada 3 kali, karena di sini pangkatnya 3. Tinggal dihitung, berarti 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Ya, ini dasar sekali. Saya ulangi lagi, contoh lagi yang kedua. Misalnya saya punya 3 pangkat 2 misalnya. Berarti artinya apa? 3 kali 3. Karena 3-nya pangkatnya 2 ada 2. Hasilnya 9. Ini dasar kita. Ya, bisa anak ya. Saya ulangi, dasarnya dari bilangan berpangkat. Nah, ini bisa ditulis. Jadi kalau saya punya A pangkat N, itu berarti artinya A kali A kali A-nya tadi sebanyak N. Nah, ya, ini rumus dasar kita. Ya, jadi kalau A pangkat N artinya A dikalikan sebanyak N kali. Oke, itu untuk dasarnya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama. Sifat yang pertama jika ada A pangkat M dikalikan sama A pangkat N. Nah, jadi kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu nanti hasilnya A pangkat M plus N. Jadi kalau pangkatnya dikalikan, nih, ya, ini kan dikalikan nih. Kalau dikalikan nanti pangkatnya dijumlahkan. Contoh saya punya 3 pangkat 2 dikalikan sama
3 pangkat 4. Berarti nanti hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 4. Berarti hasilnya 3 pangkat 6. Ya, itu. Tapi juga kalian harus dilihat, harus diingat ininya harus sama. Jadi itu 3-nya harus sama. Contoh lagi. Jadi sesuai dengan rumusnya tadi, karena rumusnya tadi A pangkat M dikalikan A pangkat N, yang hasilnya A pangkat M plus N. Nah, kalian harus ingat-ingat, kalau di sininya rumus bakunya itu sama, ini sama-sama A, berarti nanti di soalnya juga angkanya harus sama. Nah, A ini dinamakan apa? A ini dinamakan bilangan pokok. Nah, jadi di sifat eksponen yang harus kalian perhatikan adalah bilangan pokok. Nah, bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau rumusnya A pangkat M kali A pangkat N berarti harus sama, karena di sini sama-sama A. Berarti nanti yang bisa kita gunakan sifat ini berarti bilangan pokoknya harus sama. Contoh, misalnya yang bilangan pokoknya tidak sama. Saya punya 2 pangkat 2 dikalikan sama 3 pangkat 2. Nah, ini tidak boleh pakai sifat. Ya. Tidak bisa pakai sifat. Tidak bisa pakai sifat. Kenapa tidak bisa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Ini 2, yang ini 3. Walaupun pangkatnya sama-sama 2. Jadi yang harus sama itu bilangan pokoknya. Ini harus sama. Baru boleh pakai sifat. Nah, kalau tidak sama, kalau mau tahu hasilnya ya harus kita jabarkan. Berarti 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan sama 3 pangkat 2 itu 9, berarti 4 kali 9. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau di perintahnya harus pakai sifat, berarti ini tidak bisa. Soal ini tidak bisa kita menggunakan sifat. Karena apa? Bilangan pokoknya berbeda. Jelas ya, ingat-ingat, bilangan pokoknya harus sama. Itu sifat kita yang pertama. Sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua kalau tadi kan dikalikan. Kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Sekarang kalau dibagi, ada A pangkat M dibagi sama A pangkat N. Ingat-ingat ya, bilangan pokoknya ini sama-sama dengan A, berarti juga sama nanti. Nah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, nanti pangkatnya dikurangi. Contohnya kalau ada 2 pangkat 3 dibagi sama 2 pangkat 4, berarti nanti hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi sama 4, hasilnya 2 pangkat negatif 1. Ya, tuh sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah kalau sudah ada bentuk pangkat, dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya double. Jadi ada A pangkat M, nah didobel lagi pangkat N 2 kali. Nanti hasilnya A pangkat M dikalikan N. Jadi karena double dikalikan. Ya, contoh.
Contoh kalau ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi sama 5 misalnya, berarti nanti hasilnya 2 pangkat 2 kali 5, hasilnya 2 pangkat 10. Tuh. Sekarang yang keempat. Yang keempat kalau A kalikan B dipangkatkan M. Nah kalau ini lebih ke sifat. Nah, jadi kalau ada A kali B pangkat M, nanti sifatnya ini bisa dijabarkan jadi A pangkat M dikalikan sama B pangkat M. Ini kelihatan ya A sama B, berarti bilangan pokoknya nanti berbeda, nggak mungkin sama. Nah, jadi kalau ini kalau mau kita gunakan, contohnya kalau misalnya berbeda, berarti misalnya saya pakai 2x pangkat 3 misalnya. Nah 2 pangkat 3 ini kalau kita gunakan sifat ini berarti 2 pangkat 3 dikalikan sama x pangkat 3. Jadi kalau ini lebih ke sifat, bukan penyelesaian akhir. Tapi kalau tadi yang sifat yang 1 sampai 3 tadi kan menentukan hasil. Nah kalau ini lebih ke sifat. Jadi kalau ada A kali B dipangkatkan M, nanti artinya M nya itu bisa dibagi di kedua bilangan pokok tersebut. Lanjut kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, nah ini juga sama, pakainya juga lebih ke sifat atau bukan hasil akhir. Kalau ada A pangkat B dipangkatkan M, tadi kan kalau dikalikan, sekarang dibagi. Kalau dibagi sama seperti tadi, berarti nanti A pangkat M dibagi sama B pangkat M. Jadi bukan ke penyelesaian, tapi lebih ke cara menyederhanakan atau sifat. Nah, jadi kalau ada 2 bagi sama 5 misalnya, dipangkatkan sama 3. Nanti bisa dibagi, berarti 2 pangkat 3 bagi sama 5 pangkat 3. Nah, itu yang kelima. Sekarang kita masuk yang keenam. Yang keenam, nah ini juga sama. Jadi kalau ada A pangkat 0, itu nanti hasilnya 1. Ini juga samain juga sifat, bukan hasil akhir. 1 pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya juga 1. Semua yang berpangkat 0 hasilnya selalu 1, mau berapapun bilangan pokoknya. Misalnya A pangkat 0, ya hasilnya 1. Ya. Itu sifat kita yang ke-7. Yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7. Nah, sekarang dari bentuk A pangkat negatif M, nah jadi bentuk pangkat negatif nanti bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Nanti muncul sifatnya 1 per A pangkat M. Jadi kalau dia A pangkat negatif M nanti berubah jadi positifnya bisa, tapi muncul 1 per A pangkat M. Saya tunjukkan contohnya. Contohnya saya punya 2 pangkat min 2. Nah 2 pangkat 2 kalau mau saya rubah dalam bentuk positif berarti 1 per 2 pangkat 2. Berarti kalau saya cari hasilnya 1 per 4. Jadi cuma merubah. Nah dari pangkat negatif kita rubah ke pangkat positif, atau sebaliknya dari pangkat negatif ke positif juga bisa. Oke, sekarang sifat yang terakhir, sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8, nah ini kalau ada akar.
Jadi kalau dulu kan kita tahu akar A. Akar A itu kalau akarnya kita hilangkan, nanti akan muncul A pangkat N per M. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ada sifat seperti ini, kalau ada akar A, nanti kalau kita rubah dalam bentuk pecahan, nanti jadinya A pangkat N per M. Contoh, saya punya akar 3. Nah, akar 3 ini berarti artinya 3 pangkat 1 per 2. Satunya ada di sini, 2-nya ada di sini. Nah, di sini 2-nya. Ya. Misal lagi, saya punya ini misalnya sini 3, sini 2, sininya saya kasih 3. Nah, berarti nanti bentuknya bisa berubah jadi 3 pangkat 2 per 3. Nah, jadi dengan kata lain, ya, ini 2-nya ini nanti naik ke atas, 3-nya ini ada di bawahnya. Cuma merubah jadi bentuk. Nah, itu dasar dari perpangkatan dan 8 sifat. Ya, saya harap dari sifat pertama sampai ke 8 bisa kalian kuasai dan kalian hafal. Nah, ini untuk awal kita di pangkat eksponen. Habis ini saya akan memberikan beberapa latihan soal. Terima kasih.